Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat datang ke ibadah Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran
are so holy, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Worship you, hallelujah. Menyembah Tuhan, berserah. Sebabnya Dia mendengar-Mu, bersiar Tuhan Yesus. Sebab Dia mendengar-Mu, sebab Dia menderuan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Yes. Kami mau pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH akan pimpin kita di dalam doa. Dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, melimpahkan segala sukacita sorga dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang melayani, memberkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani melimpah melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami alaskan doa dalam satu nama yang berkuasa dan mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saya undang untuk semuanya Bapak Ibu bangkit berdiri. Musik-musiknya agak-agak country road gitu ya, agak-agak blues gitu. Mungkin Bapak Ibu pengen gerak kali ya. Kita bisa sambil bergerak, terserah Bapak Ibu mau bergaya seperti apa. Kita mau bergerak, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yuk. Yesus jalan kebenaran. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Saya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Saya Yesus katakan, aku
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Glory bagi Sang Raja, mari rayakan. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, Mari serukan. mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan Kita akan merasa bahagia. kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pagi hari ini yang membawakan kami kembali ibadah di tempat saatnya penyembahan. Hanya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi agar persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi tempat ini. Berkati juga untuk petugas kolektor, berkati untuk pelayanannya, pekerjaannya dan keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Satu hal telah kuminta.
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati baiknya, dan menikmati firman, dan menikmati baitnya. dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Ia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, Kuasanya tak pernah berubah. kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan
Semuanya Bapak Ibu bangkit berdiri. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang yes, amin, amin. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Tuhan menyembuhkan, memulihkan hatimu yang terluka. Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar. Segala sakit penyakit Kau tepis Tuhan. Kau jamah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, besar kuasa-Mu, besar kasih-Mu Yesus. Besar kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa dulu sekarang Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup memulihkan hati kami Tuhan. Kau sanggup Tuhan mengampuni kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Healing the heart. Terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari kami lalui, sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Jika pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu dengan segala permasalahan hidup kami, boleh kami bawa di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Dan Engkau akan menggantikan dengan sukacita surgawi. Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan kebesaran-Mu, sungguh indah rasanya Tuhan di tempat-Mu. Kami menikmati luar biasa Tuhan. Hati kami bersuka karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan
telah berikan kepada kami semua. Kami yang terluka juga Tuhan pulihkan. Tuhan, biarlah sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar meminta firman-Mu itu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi Engkau sanggup memulihkan hidup kami ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yes, Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Senang sekali hari ini tunaikan tugas pelayananmu. Kita sama-sama berdiri membaca ayat ini bersama-sama. Baik. 2 Timotius 4 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Mulai. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudaraku, bagian penting ibadah gereja, ya, apapun. Ya. Lalu bagian-bagian yang disebut pelayanan, ya. Dan kita semua di sini sebagian besar jemaat terlibat dalam pelayanan, baik pelayanan aktif maupun pelayanan pasif, pelayanan setia atau pelayanan yang sungguh-sungguh. Beda enggak? Setia dan pelayanan sungguh-sungguh beda atau sama? Dia melayani maksudnya. Yang ketawa itu ngerti yang dimaksud. Kekasih dalam Tuhan, ya, kata melayani sangat umum dipergunakan, baik kegiatan sekuler juga gereja. Di berbagai kegiatan itu ada namanya melayani atau pelayan. Jadi saudaraku, pendeta kerjaannya apa saudaraku? Ayo malu-malu saudara jawabnya. Pendeta, gembala sidang, pekerjaannya apa? Melayani. Yakin? Plato berkata begini. Plato itu filsuf zaman baheula. Kalau dibilang pelayan, siapa yang mau jadi pelayan? Ini filsuf besar saudaraku ya. Siapa yang senang kalau harus melayani orang lain? Gitu. Melayaninya itu apa? Gitu ya. Beberapa pelayan jelas pelayanannya. Melayani musik di gereja, main musik. Pelayanannya apa? WL. Pelayanannya singer jelas. Nah, kalau Pak Pendeta pelayanannya apa saudaraku? All in, iya kan? Jadi pelayan itu pelayan toko, pelayan resto, pelayan singer, pelayan itu masih ada nih. Kalau Pak Pendeta pelayannya sampai di bawah banget karena semua kan. Makanya Plato bilang, siapa yang senang jadi pelayan? Cuman Pak Pendeta. Iya. Jadi orang yang mau jadi pendeta itu harus siap. Termasuk orang yang mau jadi pelayan toko harus siap. Kadang-kadang disemprot lah, menjelaskan kurang apa sedikit. Saudara pernah dengar pelayan toko, pelayan apa di kantor kan gitu ya? Dimarah-marah, dimaki-maki. Memang itu resiko jadi pelayan. Apalagi Tuhan Yesus bilang begini. Barang siapa yang mau menjadi besar di antara kamu, hendaklah ya jadi pelayan. Kalau kita mau
Jadi orang, katakanlah gitu ya. Loh Pak Pendeta, apa sekarang saya bukan orang? Jadi orang dalam pengertian jadi sesuatu. Tuhan bilang, hendaklah kamu jadi pelayan. Dan Yesus memberi contoh dirinya sendiri. Ya, Yesus menjadi contoh tentang dirinya sendiri. Dia berkata, karena anak manusia datang, teruskan. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Iya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Ya walaupun seorang filsuf tadi katakan, siapa yang mau jadi pelayan? Tapi Yesus saja datang untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, motivasi seorang dalam melayani membentuk sikap orang tersebut dalam pelayanannya. Ya. Saudara pernah pergi ke satu tempat pelayan, pertama tunggu dipanggil, lalu cuek banget, judes, pernah enggak? Pernah? Enggak usah malu-malu. Pernah enggak? Nah kita akan tahu motivasinya apa. Karena orang kerja tujuannya, orang kerja tujuannya cari uang. Ada yang mendapat kerjaan? Ada? Saudara jangan cari kerja. Iya. Saudara harus cari uang. Iya. Bercanda. Kalau nggak kerja gimana ya? Jadi saudaraku, sikap seorang pelayan itu kelihatan. Motivasi orang ini apa? Dia judes, dia cuek, yang penting dapat uang. Nah ada pelayan seperti itu ya. Tapi ada pelayan yang ramah, ada pelayan yang sangat santun dan lain sebagainya. Nah saudaraku, hal semacam ini berlaku baik dalam bidang sekuler termasuk juga di dalam pelayanan. Motivasi itu menentukan sikap. Motivasi itu menentukan sikap. Saudara-saudara, pertanyaannya, apa yang memotivasi kita melayani? Ya, kalau ini bicara gereja ya, apa motivasi kita melayani? Apa yang menggerakkan kita melayani? Apa yang menggerakkan saya dan saudara melayani? Jika yang mendorong dan menggerakkan itu adalah kasih akan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, kita, saya, dan saudara akan rela melakukan apa saja dan rela berkorban untuk sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Ada yang ngangguk-ngangguk tanda sangat dalam dia memahami. Ada yang amennya lirih, hampir tak terdengar. Jadi saudaraku, motivasi ini penting. Jadi apa yang mendorong kita? Kasih. Yang mendorong kita untuk kemuliaan Allah. Lalu kalau ada motivasi ini, kita berani, rela memberi hidup, melaksanakan tugas dengan baik dan berkorban apapun untuk Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara ngerti arti kata tunai? Gampang banget artinya, tapi saudara kura-kura dalam perahu. Karena Alkitab itu harus serba ditafsirkan. Tunai itu bayar lunas. Yesus bilang, dosa-dosa kita ini dibayar tunai di atas salib. Dibayar lunas. Untuk keselamatan kita, Tuhan tidak mengenal kredit. Amin. Untuk pengampunan dosa kita, Allah membayar lunas. Ya. Jadi tunai itu membayar lunas. Artinya saudaraku, membayar langsung saat transaksi.
Nah, melakukan pekerjaan Tuhan itu saudaraku, membayar lunas. Apa yang dibayar lunas? Kepercayaan Tuhan pada kita. Kita hargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, menunaikan tugas pelayanan. Gitu ya, saudaraku. Menunaikan tugas pelayanan. Membayar lunas dengan melaksanakan, baru itu diartikan ke sana. Tunai itu artinya tidak berhutang. Artinya saudaraku, kita melakukan tugas yang diberikan, tidak menunda, tidak menghindar, karena berbagai alasan. Enggak, saudaraku. Tidak berhutang. Seringkali kita melayani itu berhutang, saudaraku. Dengan begitu mudah menggeser jadwal, begitu mudah menunda. Kita enggak membayar lunas namanya. Kita enggak membayar lunas. Dengan apa kita membayar, saudaraku? Ya dengan berkorban. Karena pelayanan adalah pengorbanan. Tadi ada kalimat, saudaraku, sabarlah menderita. Sebenarnya orang melayani itu menderita loh, saudaraku. Menderita kenapa? Harusnya pagi ini saya bisa pergi, jalan-jalan, healing. Tapi karena tugas, saya batalkan semua, saya melayani. Nah, kan namanya itu apa, saudaraku? Pengorbanan. Ya. Pelayanan itu pengorbanan. Yang kita korbankan itu apa sih sebenarnya? Hidup saya, hidup kita itu dikorbankan. Waktu kita korbankan. Tenaga kita korbankan. Uang kita korbankan. Terus ada lagi yang harus dikorbankan dan perlu dikorbankan dalam pelayanan. Apa itu, saudaraku? Ini baper nih kayaknya. Tadi dari sini ke sini ngomongnya kenceng. Berarti baperan. Gampang tersinggung nih. Iya gitu? Saudara-saudaraku, dalam pelayanan salah satu yang jarang diperhatikan adalah korban perasaan. Karena setelah dipercaya menjadi seorang pelayan, merasa diri lebih. Ternyata merasa diri lebih dari yang lain ini lebih gampang tersinggung, lebih baper lah gitu ya, lebih baper, dikasih tahu sedikit nggak mau, dievaluasi tersinggung. Kan saya yang sudah dipercaya, kenapa mesti dibegini-begini? Jadi ternyata saudaraku, seorang pelayan di gereja itu tidak atau kurang memperhatikan korban yang satu ini, korban perasaan. Saudaraku, bulan ini kita akan melihat tentang pelayanan atau melayani dari latar belakang bahasa dan budaya Yunani sebulan ini. Dari latar belakang bahasa dan budaya Yunani. Nah, yang pertama kita akan lihat ada satu kata namanya atau sebutannya latreia. Ya. Latreia. Ya. Nah, kata latreia ini dalam bahasa Yunani berarti pemujaan. Ya, pemujaan. Dan biasanya saudaraku, pemujaan ini diartikan sebagai pemujaan dan penyembahan kepada para dewa. Jadi saudara, yang ngerti soal pemujaan dan penyembahan itu bukan cuma kita orang Kristen ya. Semua bangsa-bangsa di dunia, agama-agama suku, kepercayaan suku mengenal apa yang namanya pemujaan, penyembahan. Bahkan orang yang nggak mengenal Tuhan pun mengadakan itu. Ya, pemujaan dan penyembahan dengan cara-cara mereka sendiri. Nenek moyang kita di Indonesia juga melakukannya sebelum agama-agama dari luar datang. Gitu. Nah, di Yunani, karena latar belakang Alkitab ditulis itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani, Paulus menggunakan kata-kata bahasa Yunani. Tuhan Yesus juga menggunakan salah satunya ucapan-ucapan dalam pelayanannya selain Ibrani juga Yunani, karena masyarakat di sana campur Ibrani dan Yunani. Lalu menggunakan
kata latreia yang biasa digunakan oleh orang-orang Yunani untuk penyembahan, digunakanlah dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Kristen termasuk Paulus, Tuhan Yesus, dan para rasul lainnya. Nah, dalam pemahaman lain latreia itu, saudara-saudaraku, orang gunakan untuk bekerja mendapatkan imbalan, mendapatkan gaji. Ini di Yunani sana ya. Jadi bekerja untuk dapatkan latron. Latron itu gaji, upah, imbalan. Ya, latron. Bekerja untuk dapat imbalan itu dari kata asal latreia. Ya. Tapi kata awal latreia itu penyembahan, pemujaan terhadap para dewa. Tapi bisa juga ya dalam gereja orang mencari latron, bisa enggak? Bisa, gitu. Bisa. Tapi yang sebenarnya latreia itu menyembah kepada yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa. Nah, masing-masing kalau di kepercayaan suku, dewa, dewi. Nah, kita itu ditujukan kepada Tuhan. Nah, dalam Alkitab terdapat beberapa pengertian dengan dari kata latreia ini dengan pengertian yang berbeda. Yang pertama kita lihat saudaraku, Lukas 2 ayat 36 sampai 37. Ya, Lukas 2 ayat 36 sampai 37 saya baca demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tentang Ibu Hana, saudaraku, Alkitab menulis siang dan malam berada di bait Allah untuk beribadah. Siang dan malam. Bukan di pastori ya saudaraku. Di mana saudaraku? Di bait Allah. Kalau saya sebagai pendeta tinggal di pastori, belakang gereja. Saya tidak tinggal di gereja siang dan malam. Ya kan? Bapak-bapak pendeta biasanya punya rumah atau disediakan rumah dinas gereja di belakang gereja namanya pastori. Tapi tidak siang dan malam dia berada di dalam gereja. Ibu Hana ini siang dan malam berada di gereja. Masa enggak? Karena dia ditulis Alkitab apa saudaraku? Dia melakukan doa dan puasa. Lalu apa namanya? Tulisannya latreia, beribadah. Artinya saudaraku, sebenarnya yang dilakukan Ibu Hana adalah melayani di bait Allah siang dan malam. Nah, pelayanan Ibu Hana ini disebut sebagai ibadah. Nah, saudara perhatikan ini. Yang dilakukan Ibu Hana adalah pelayanan. Dan Alkitab menyebut itu sebagai ibadah. Artinya jelas sekali, pada saat kita melayani Tuhan, saat itu kita adalah sedang beribadah. Perhatikan ini. Sebaliknya, waktu saudara beribadah seperti ini, menurut kata latreia, saudara menyembah, memuja Tuhan. Amin. Artinya saudara juga melayani Tuhan. Paham saudaraku? Jadi ketika saudara melayani, saudara itu beribadah. Ketika saudara beribadah, saudara juga melayani. Begitu saudaraku. Yang dilayani Tuhan, dan ketika saudara beribadah, beribadah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, hargai waktu saudara beribadah, sebab ketika saudara beribadah, saudara juga melayani Tuhan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Kok nggak yakin gitu? Saudara nggak bangga sebagai seorang yang ibadah disebut melayani Tuhan? Paham yang saya katakan saudaraku?
ketika kita ibadah, kita adalah melayani Tuhan. Amin. Ya, kita harus tingkatkan pemahaman kita supaya kita dengan pemahaman kalau saya ibadah itu saya melayani, itu mendorong kita. Nah, memang ada namanya pelayan pekerjaan Tuhan, ada singer, ada WL, ada media sosial atau apa IT di belakang, ada petugas kolekte, ada penyambut tamu. Ketika bertugas disebut pelayan Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan. Saat melayani mereka juga beribadah, gitu saudara-saudaraku. Nah jadi saudaraku, marilah kita bangun pemahaman kita. Saat kita beribadah kita melayani, saat kita melayani kita beribadah. Jadi tunjukkan dirimu dalam ibadah-ibadah, karena saat itu saudara melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, dikatakan sebagai menyembah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Henyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, saudaraku, sejajar dalam pengertian bahasa dan budaya Yunani, Perjanjian Baru juga mencatat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan menggunakan kata latreia. Dan kata ini digunakan ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari, 40 malam, dan terjadi ini hari ke-40 menjelang buka puasa. Wih, saudaraku, laparnya minta ampun itu pasti ya. Benar-benar. Tapi kalau saudara yang pernah berpuasa beberapa hari, rasa lapar itu sudah enggak loh saudaraku. Sudah enggak. Jadi rasa lapar udah enggak, mungkin rasa lemes ya, rasa lemes ya. Kalau sudah lebih dari 3 hari, ya rasa laparnya kurang lah saudaraku ya. Nah Tuhan Yesus 40 hari tanpa makan, tanpa minum. Pasti lemes, kalau lapar pasti juga lah gitu ya. Dan setan membujuk, kalau kamu mau menyembah saya akan berikan ini semua kepadamu. Dan setan bilang begitu. Tuhan Yesus bilang, "Henyalah iblis dari hadapanku, sebab engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu." Nah, saudara-saudaraku, menyembah Tuhan Allahmu. Bagi orang Yunani, menyembah itu adalah kepada para dewa. Nah, Tuhan Yesus menggunakan kata latreia yang biasa digunakan oleh orang Yunani, dia sampaikan kepada si iblis. Karena latreia itu hanya kepada dewa. Maksud Tuhan Yesus, dia bicara kepada iblis supaya iblis tahu menyembah itu enggak ada kepada iblis. Gitu loh, enggak ada. Enggak ada menyembah kepada setan, enggak ada. Menyembah itu kepada siapa? Kalau orang Yunani itu para dewa. Lalu Tuhan Yesus mengambil bagian kalimat ini untuk menunjukkan bahwa menyembah itu hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi saudaraku, menyembah hanya ditujukan kepada Allah Sang Pencipta yang berkuasa atas segalanya. Nah, waktu kita ibadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, adalah sebagai bentuk pemujaan, sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Artinya saudaraku, apapun yang dilakukan gereja dalam ibadah-ibadahnya, itu penyembahan kepada Tuhan, pemujaan kepada Tuhan. Baik itu gereja Pantekosta, Katolik, atau GKI, atau HKBP mainstream, jangan kita bilang, oh kalau di gereja saya ada penyembahan, kalau di gereja si A, si B nggak ada penyembahan. Salah saudaraku. Semua gereja melakukan penyembahan kepada Allah. Iya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah, nah ini barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang menyembah adalah roh kita.
Roh kita yang tunduk dan sujud. Jadi menyembah itu dalam bahasa Ibraninya diartikan ini kepala, sujud sampai ke tanah. Itu menyembah dalam bentuk fisiknya seperti itu. Ya, dia jidat ini loh sampai ke sana. Jadi kadang-kadang ada yang jidatnya sampai gitu. Kalau dibilang menyembah, bentuk fisik yang benar itu. Gitu. Nah, mereka tertib melakukan perintah secara fisik. Tapi orang Kristen lain lagi, menyembah. Yang menyembah apanya saudaraku? Rohnya. Secara fisik bagaimana? Secara fisik bisa diatur. Ya, ada yang berlutut, ada yang duduk. Nah, sekarang jarang orang berlutut ya, berdiri, apalagi di zaman COVID ini nggak lagi dikatakan baik pakai tikar karpet ya, debu. Jadi duduk dan berdiri. Tapi kita harus tetap menunjukkan sikap yang menyembah. Yang menyembah apa? Roh. Roh kita tunduk, roh kita membungkuk di hadapan Allah. Amin. Roh kita yang sujud di hadapan Allah. Karena Yesus berkata kalau kita menyembah, menyembahlah dalam roh, dalam kebenaran. Roh kita yang tunduk, roh kita yang membungkuk, roh kita yang sujud di hadapan Allah. Sikap tubuh bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebersamaan. Kebersamaan itu begini saudaraku, kalau pemimpin di sini bilang mari kita sama-sama berdiri, kecuali yang saudara lanjut usia atau kurang sehat tetap duduk nggak apa-apa. Tapi kan patuh kan kita ya, kita patuh. Mari kita berdiri semua. Paling enak tuh jadi pemimpin di sini saudaraku. Ngomong apa diikutin loh. Ya, mari kita berdiri. Nggak ada yang patuh. Kan kalau pemimpin bilang berdiri, berdiri, duduk. Kenapa? Kebersamaan dalam ibadah, kebersamaan dalam menyembah. Nah, yang terakhir saudaraku, melayani itu adalah mempersembahkan hidup. Latreia itu mempersembahkan hidup. Paulus menggunakan kata latreia ketika ia menulis surat untuk orang-orang percaya di Roma dalam Mazmur Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah latreiamu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pelayanan yang sebenarnya adalah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai, ini biar Pak Pendetanya agak keren sedikit hari inilah saudaraku. Ya. Sebagai logike latreia. Sebagai persembahan yang pantas, persembahan yang logis ya, logike latreia. Jadi ibadah itu persembahan hidup yang pantas kepada Tuhan. Jadi ada persembahan yang tidak pantas tentunya. Ada persembahan yang tidak layak. Maksudnya persembahan hidup yang enggak layak, persembahan tubuh yang tidak layak. Karena logike latreia itu adalah persembahan yang pantas kepada Tuhan. Saudaraku, jadi jelas bahwa melayani Tuhan adalah mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup, dan mempersembahkan hidup itu yang pantas, yang layak kepada Tuhan. Saudara ngerti kata pantas, kata layak kan ya? Gitu. Jadi kalau mempersembahkan hidup atau tubuh yang layak itu bukan soal fisik, tapi soal perilaku, soal perbuatan, ya itu harus layak. Pelayan-pelayan juga harus mempersembahkan sesuatu yang layak. Jadi layak di hadapan Tuhan untuk melayani. Layak. Makanya di gereja kita saudaraku,
Nggak segampang itu orang melayani, tapi juga nggak sulit, saudaraku. Nah, saudaraku, pelayanan itu yang terutama bukan soal mempunyai talenta. Perhatikan ini, saudaraku. Pelayanan itu bukan soal mempunyai talenta atau tidak. Mempunyai bakat atau karunia, bukan. Pelayanan itu bukan soal mempunyai kemampuan atau spesialisasi dalam bidang tertentu, bukan. Karena saudaraku, pelayanan itu soal mempersembahkan hidup untuk melayani. Saudara nggak bisa apa-apa, tapi saudara mau melayani, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi pelayanan bukan soal talenta, karunia, kemampuan tertentu, bukan. Karena melayani adalah soal mempersembahkan hidup, itu kata Paulus. Itu pelayanan yang sejati, mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu. Jadi saudaraku, melayani Tuhan adalah mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup yang pantas, yang layak kepada Tuhan. Melayani adalah dengan sengaja. Halo? Melayani adalah dengan sengaja. Sengaja mempersembahkan hidup. Ya, sengaja mempersembahkan hidup. Melayani adalah dengan sengaja mempersembahkan tubuh. Melayani adalah dengan sengaja mempersembahkan waktu. Penting ini, saudaraku. Kita harus tertib di sana, pelayan-pelayan. Melayani adalah dengan sengaja mempersembahkan uang. Ya, sengaja persembahkan uang. Melayani adalah dengan sengaja mengorbankan keperluan lain. Mengorbankan kesenangan. Mengorbankan waktu healing kita. Demi melayani Tuhan yang kita cintai. Iya, saudara-saudaraku. Jangan menggeser-geser pelayanan, jadwal, karena healing, karena keperluan lain yang menurut saya penting, tapi menurut gereja itu enggak lo bisa saudara tunda. Ya. Jangan terbalik, saudaraku. Menggeser-geser pelayanan hanya karena healing, karena acara-acara lain. Saudaraku, itu bukan mempersembahkan hidup. Melayani bukan mencari kesenangan. Melayani bukan kalau ada waktu. Melayani bukan untuk cari popularitas. Karena melayani adalah dengan sengaja mempersembahkan diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus, membuat kami tahu apa arti pelayanan. Kami mengerti, memahami bagaimana kami ibadah dan melayani Tuhan. Karena itu Tuhan berkati kami semua. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkati para pelayan siap melayani Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang menerima pelayanan perjamuan kudus ini. Kami dikuatkan, dihiburkan, kami disembuhkan. Dan saudara-saudara kami yang telah ambil komitmen, sungguh-sungguh diberkati, dikuatkan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Kami sambut berkat perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kita akan dilayani. Katakan salibnya, 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 salibnya. Sebentar
Para saudara yang sudah terima, silakan dipersiapkan, saudara boleh buka. Salibnya. Mari kita sama-sama berdiri. Selama mulia dosaku oleh darah Yesus. Angkat hosti dengan tangan kananmu tinggi-tinggi. Tubuh Tuhan Yesus dipecahkan, dilukai karena kesalahan dan dosa kita. Dosa membuat kita tidak pantas. Dosa membuat kita tidak layak. Karena itu kita perlu merendahkan diri, mohon pengampunan dari Tuhan setiap kali, setiap saat. Agar kita bisa mempersembahkan hidup yang layak kepada Tuhan. Dan darah Yesus mengampuni dan menyucikan kita, sehingga kita layak menerima perjamuan kudus ini untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Dari atas salib mengalirlah darah. Darah yang menyucikan kita, menyembuhkan kita. Dan darah itulah juga yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita diberkati, sehingga kita dicukupkan dan dibuatnya sehat senantiasa. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, mengucap syukur. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Dulu kami domba yang tersesat ya Tuhan, di jalan yang salah,
yang berlumpur dosa. Tapi korban Kristus di atas salib telah menangkap kami, mengampuni dan menyucikan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan karena darah salib Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat diberkati oleh perjamuan kudus ini, dan kami yakin berkat Tuhan mengalir pada setiap kami, biar setiap jemaat yang ambil dalam perjamuan kudus ini benar-benar menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini telah mempersiapkan 1/10 dari yang Tuhan berikan sebagai berkat untuk rumah tangganya. Biar berkat Tuhan dilimpahkan, berkat Tuhan dinyatakan, baik jasmani maupun rohani. Tuhan juga berkati korban persembahan anak-anak-Mu untuk dana Paskah. Tuhan tolong persembahan ucapan syukur juga berkati, biar anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan buka kandungannya, sehingga berkat-berkat anak-anak melimpah dalam keluarga-keluarga yang saat ini belum dikaruniai anak. Dengan membahagiakan anak-anak-Mu dengan anak-anak dalam keluarga, tentu itu sangat memuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan sekarang dan selamanya. Usaha pekerjaan yang dikelola Tuhan limpahi dengan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Hari ini biar hari yang memuliakan Tuhan dan membahagiakan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.